Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, jemaah pengajian di channel Ahmad Jepara Mengaji. Semoga kita senantiasa diberi kenikmatan sehat, kenikmatan iman, Islam. Alhamdulillah, pada kali ini kita kembali bertemu di dunia maya untuk mengaji salah satu kitab yang sangat populer di kalangan pesantren, yakni kitab Safinatun Najah, dan kali ini kita sudah berada di fasal atau bab yang membahas tentang Jumatan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi syurutil jumu'ati kang tetep ing dalem nerangake pira-pira syarate salat Jumat. Jadi syarat untuk mendirikan salat Jumat. Syurutul jumu'ati utawi pira-pira syarate salat Jumat sitatun iku 6. Jadi syarat salat Jumat ada 6 secara keseluruhan dan semuanya harus terpenuhi. Antakuna yen ta ana kulluha apa sekabehane salat Jumat fi waqti dhuhri ing dalam waktu salat duhur. Jadi rangkaiannya salat Jumat itu kan ada adzan, ada khutbah 1, khutbah 2, baru salat. Semua rangkaian itu tadi dilaksanakan di salat duhur. Semua rangkaian itu tadi dilaksanakan di waktu salat duhur. Wa ang tuqa malan dijumenengake apa salat Jumat fi khitatil baladi ing dalem batese negara utawa daerah. Jadi Jumatan itu dilaksanakan di batas suatu negara atau daerah. Nah, kalau sekarang sudah per RW ya, karena penduduknya memang sangat padat. Wa ang tusalla lan yen to disolati apa salat Jumat jamaatan hale jamaah. Di salat Jumat itu dilaksanakan dan dilakukan secara berjamaah. Wa ayyakunu lan yen to ana apa wong kang Jumatan arba'ina iku 40. Ahroron kang merdeka. Zukuron tur pira-pira wong lanang baligina kang padha balik kabeh mustautinina kang padha omah-omah. Jadi Jumatan itu dilakukan secara berjamaah yang kategorinya jamaah tersebut minimal adalah 40 orang. Semuanya merdeka, tidak ada budak, laki-laki semuanya, balik semuanya, dan mukim semuanya. Artinya ke-40 orang tersebut tidak ada yang musafir, tidak ada yang dalam keadaan perjalanan. Wa alla tasbiqu lan yen ta ora disii ha ing Jumat wala tuqrina lan ora barengake ha ing Jumat Jumatun apa salat Jumat wenehe fitil kal baladi ing dalam mengkono-mengkono daerah. Jadi dilakukan serentak dan bareng Jumatannya. Tidak boleh mendahului dan tidak boleh membelakangi. Wa takut damalan yen to ora disii ha ing Jumat khutbatani. Wa takut damalan yen to disii. Iki terjemahnya salah ini. Wa takut damalan yen to disii ha ing Jumat khutbatani apa khutbah loro. Jadi sebelum salat Jumat
diawali dengan 2 khutbah. Berbeda dengan Idul Fitri, Idul Adha, kita sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi iki ku pasal suwiji bi arkanil khutbataini kang tetep ing dalem nerangake pira-pira rukune khutbah loro. Arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah loro khamsatun iku 5. Di rukunnya khutbah ada 5. Rukunnya 2 khutbah ada 5. Hamdulillahi, muji ing Allah fihima ing dalem khutbah loro. Makanya setiap khotib itu membaca alhamdulillah atau hamdan lillah tuh. Di khutbah pertama dan khutbah kedua membaca alhamdulillah atau memuji Allah. Wassalatu lan maca selawat ala nabi entase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihima ing dalem khutbah loro. Jadi setelah memuji Allah kemudian bersolawat kepada Nabi. Wal wasiyatu lan wasiat bitaqwa kelawan takwa fihima ing dalem khutbah loro. Jadi baik khutbah pertama dan khutbah kedua yang wajib ada adalah satu muji Allah. Kalimatnya boleh alhamdulillah atau hamdan lillah. Yang penting di sana ada pujian kepada Allah. Yang kedua adalah membaca sholawat di khutbah yang pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga adalah berwasiat takwa di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Baik takwa itu menghimbaunya melalui bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, tapi harus ada. Tiga-tiga ini harus ada di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Wa qira'atu ayatin lan maca ayat minal Qur'ani saking Qur'an fi ihdahuma ing dalem salah sijine khutbah loro. Bisa milih di khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua kita bisa membaca ayat Al-Qur'an. Wa du'a lan dongaake lil mukminina maring wong lanang kang padha iman wal mukminati lan wong wadon kang padha iman fil akhirati ing dalem khutbah kang akhir. Di khutbah yang kedua seorang khatib itu membaca doa, mendoakan orang-orang mukmin untuk keselamatan dan sebagainya. Di khutbah yang kedua, di khutbah yang pertama mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi fasal suci fi syurutil khutbataini kang tetep ing dalem nerangake pira-pira syarate khutbah loro. Syurutul khutbataini utawi pira-pira syarate khutbah loro asyaratun iku 10. Jadi ini sangat penting untuk khatib, sangat penting untuk khatib untuk memperhatikan rukun dan syarat khutbah. At-thaharatu. Jadi syarat khutbah, 2 khutbah itu ada 10. Jadi syaratnya khutbah itu ada 10 dan ini semuanya harus terpenuhi. At-thaharatu rupane suci anil hadasaini saking hadas loro al-asghari. Rupane hadas cilik wal akbari lan hadas gede. Jadi yang pertama adalah suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Wa taharatu 'anin najasati. Wa taharatu lan suci 'anin najasati saking najis fis saubi ing dalem pakaian. Wal badani lan awak wal makan lan panggonan. Jadi suci dari najis baik yang melekat di pakaian ataupun tubuh ataupun tempatnya, itu semuanya harus suci. Jadi 3 kategori ya. 3 kategori pakaian, badan dan juga tempat. Semuanya harus suci. Wasatrul aurati lan nutupi aurat.
Nah, ini kemarin sudah disampaikan auratnya laki-laki ketika sholat adalah pusar sampai lutut. Tapi ya nggak mungkin nggih, nggak mungkin misalkan kita ke masjid cuma sarungan tok tanpa baju gitu, nggak mungkin, walaupun itu sah. Jadi ini bisa dilakukan di dalam keadaan tertentu bahwa pusar sampai lutut itu sudah memenuhi syarat satrul aurah, jadi menutup aurat. Jadi kita belajar fikih, pada saat yang sama kita belajar etika. Walaupun secara fikih sah, tapi etikanya kan kurang. Misalkan kita sarungan saja ke masjid untuk Jumatan. Wal qiyamu lan ngadeg alal qadiri entase wong kang kuwasa. Nah, ini seorang khatib berdiri bila mampu. Wal julusu lan lungguh bainahuma ing dalem antarane khutbah loro fauqa tumakninatis sholati ing dalem sakdhuwure tumakninae salat. Jadi setelah khutbah yang pertama selesai, khatib kemudian duduk. Lamanya duduk itu di atas tumak ninahnya sholat. Jadi tumak ninahnya sholat itu kira-kira membaca subhanallah. Jadi duduknya berarti lamanya itu di atas durasi ketika kita membaca subhanallah. Wal muwalatu lan nuli-nuli bainahuma ing dalam antarane khutbah loro. Antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua langsung. Jadi khutbah yang pertama, kemudian duduk, kemudian langsung dilanjutkan khutbah yang kedua. Wal muwalatu lan nuli-nuli bainahuma ing dalam antarane khutbah loro wa bainas sholati lan ing dalam antarane salat. Ketika khutbah yang kedua sudah selesai, langsung salat Jumat. Wa antakuna lan yen ta ana apa khutbah bil arabiyah iku kelawan bahasa Arab. Nah, ini kalau di kitab ada ketentuannya bahwa khutbah itu disampaikan dalam bahasa Arab. Wa ayyasma'alan bisa yen ta krungu ha ing khutbah arbauna sapa wong 40. Jadi semua orang yang ada di sana minimal 40 orang itu semuanya bisa mendengar apa yang disampaikan oleh khatib. Mbuh piye carane? Kalau sekarang masing-masing masjid sudah dilengkapi sound. Jadi apalagi hanya 40 ya, ratusan sudah bisa mendengar. Wa antakuna lan yen ta ana kulluha apa sekabehane khutbah fi waqti dhuhri iku ing dalam waktu duhur. Jadi keseluruhan khutbah itu dilaksanakan di waktu duhur. Mungkin itu saja untuk kali ini. Syukron kasron afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.